Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Wijaya dengan NPM E1I020025 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan ekosistem hutan bakau atau mangrove, ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang. Yang pertama itu hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadinya pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindungi dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawa dari hulu. Ekosistem hutan mangrove bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanah yang tinggi, serta mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi. Adapun manfaat dan fungsi hutan mangrove tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai habitat satwa maupun yang langka ataupun enggak. Hutan mangrove sering menjadi habitat jenis-jenis satwa, lebih dari 100 jenis burung hidup di sini, dan daratan yang berlumpur yang biasanya berbatasan dengan hutan mangrove merupakan tempat mendaratnya ribuan burung pantai ringan migran. Yang kedua itu pelindung terhadap bencana alam. Vegetasi hutan mangrove dapat melindungi bangunan, tanaman pertanian ataupun vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam oleh proses filtrasi. Yang ketiga yaitu pengendapan lumpur. Sifat fisik tanaman pada hutan mangrove membantu proses pengendapan lumpur. Dengan hutan mangrove, kualitas air laut terjaga dari endapan lumpur erosi. Yang keempat itu penambahan unsur hara. Sifat fisik hutan mangrove cenderung memperlambat air laut dan terjadi pengendapan. Seiring dengan proses pengendapan ini terjadi unsur hara yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pencucian dari areal pertanian. Proses fotosintesis mengubah karbon organik CO2 menjadi karbon organik dalam bentuk bahan vegetasi pada sebagian besar ekosistem. Bahan ini membusuk dan melepaskan karbon kembali ke atmosfer sebagai CO2. Akan tetapi, hutan bakau justru mengandung sejumlah besar bahan organik yang tidak membusuk. Oleh karena itu, hutan mangrove lebih berfungsi sebagai penyerap karbon dibandingkan dengan sumber karbon. Salah satu fungsi utama hutan mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Yang kedua yaitu padang lamun adalah ekosistem khas dari laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun. Sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alismatales yang beradaptasi di air asin. Padang lamun biasanya hanya dapat berbentuk pada bagian perairan laut yang dangkal kurang dari 3 meter. Namun, dasarnya tidak pernah terbuka dari perairan, selalu tergenang. Ia dapat dianggap sebagai bagian dari ekosistem mangrove, walaupun padang lamun dapat berdiri sendiri. Padang lamun juga dapat dilihat sebagai ekosistem antara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Lamun adalah sumber pakan utama hewan duyung. Awalnya menjadi tempat yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan terumbu karang karena sebelum zat-zat halus dan berbahaya menuju permukaan terumbu karang terlebih dahulu disaring oleh padang lamun. Selain bermanfaat bagi kelangsungan hidup terumbu karang, padang lamun juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dari alam. Wilayah penyebaran di seluruh perairan dangkal termasuk Indonesia. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan padang lamun yaitu
perairan laut dangkal, berlumpur, mengandung pasir. Adapun kedalaman tidak lebih dari 10 meter agar cahaya dapat menembus. Yang ketiga, suhu antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Yang keempat, kadar garam padang lamun adalah sebagai tempat berkembang biaknya ikan kecil dan udang. Sebagai perangkap sedimen sehingga terhindar dari erosi. Yang ketiga, sebagai penyedia bahan makanan bagi biota laut. Yang ketiga, terumbu karang adalah sekelompok hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Arthrozoa yang memiliki tentakel. Kelas Arthrozoa tersebut terdiri dari dua subkelas, yaitu Hexacoralia atau Zontharia dan Ostocoralia, yang keduanya dibedakan secara asal-usul, morfologi, dan fisiologi. Terumbu karang merupakan salah satu kelompok utama sumber daya pesisir dan laut. Di samping hutan mangrove dan padang lamun, terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir laut. Di samping hutan mangrove dan padang lamun, terumbu karang dan segala kehidupan yang ada di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Dan pada hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang merupakan 3 ekosistem penting di daerah pesisir. Hutan bakau dan padang lamun dan terumbu karang berperan penting dalam melindungi pantai dari ancaman abrasi dan erosi serta tempat pemijahan bagi hewan-hewan penghuni laut lainnya. Terumbu karang merupakan rumah bagi banyak makhluk hidup. Diperkirakan lebih dari 3.000 spesies dapat dijumpai pada terumbu karang yang hidup di Asia Tenggara. Itulah yang dapat saya rangkum dari padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.